Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini di depan kita ada dua helm open face dari NHK ya teman-teman, yang sudah kita pakai harian, dan hari ini kita mau ceritakan ke kalian apa perbedaannya, kemudian perbandingannya saat dipakai seperti apa. Nah, yang di sebelah sini ada NHK R1 Max, kemudian yang di sebelahnya adalah NHK N1 Max teman-teman. Nah, untuk NHK R1 Max ini sudah kita pakai cukup lama, sudah beberapa bulan ya teman-teman. Kalian mungkin sudah nonton kita di beberapa video, kita gunakan NHK R1 Max ini untuk rune adventure dan lain sebagainya. Kemudian yang satu ini yang baru kita buka beberapa hari kemarin ya teman-teman, saat mungkin lebaran. Ini adalah NHK N1 Max. Sebelumnya kita pakai juga NHK N1 Elite. Ini masih ada, kita gunakan juga. Kemudian kita pakai satu lagi, ini NHK N1 Max teman-teman. Jadi memang sengaja kita gunakan beberapa helm ya teman-teman untuk perbandingan, agar kita bisa menceritakan ke kalian semua perbandingan helm ini dengan helm ini, kemudian fiturnya seperti apa, kita bisa ceritakan ke kalian semuanya. Kemudian kita bisa ngasih kalian rekomendasi helm yang mana yang cukup worth it untuk kalian gunakan teman-teman. Nah, hari ini kita mau bahas kedua helm ini. Memang dari sisi desain kedua helm ini cukup mirip, tapi harganya beda ya teman-teman. Jadi untuk di NHK R1 Max ini harganya sekitar 500 ribuan, 570 ribuan ya teman-teman kalau nggak salah. Kemudian di NHK N1 ini dia bedanya 100 ribuan kalau nggak salah. Itu di NHK N1 ini sekitar 470 ribuan teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi desainnya ya teman-teman, kedua helm ini dia menggunakan desain yang sporty tapi dengan garis desain yang berbeda. Kita bisa lihat di NHK R1 ini untuk lakukan desainnya seperti ini ya teman-teman. Untuk spoilernya ini cukup panjang tapi tidak terlalu ke bawah. Beda dengan di NHK N1. Nah, di NHK N1 ini juga sporty tapi dia garis desainnya itu lebih lebih ke bawah. Kemudian di bawah sini dia lebih kelihatan sporty. Nah, kalau di sini memang dia kesannya itu kayak kaku ya untuk di NHK R1 ini, tapi kalau di NHK N1 ini dia kesannya itu dia lebih elegan untuk spoiler bagian belakangnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian sampingnya seperti ini, untuk fiturnya jelas beda ya teman-teman. Di NHK R1 ini dia sudah mendapatkan double visor untuk yang Max. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau yang Elite dia belum double visor, tetapi kalau yang Max ini dia sudah double visor. Berbeda dengan NHK N1. NHK N1 Max maupun yang Elite dia belum double visor. Bedanya kalau di NHK N1 Max dia sudah RHD lens, kemudian untuk yang NHK N1 Elite dia menggunakan visor flex smoke biasa teman-teman. Nah, untuk desainnya ini memang kembali ke selera masing-masing ya. Jadi ada juga yang suka dengan NHK R1 Max untuk desainnya, ada juga yang suka dengan desain dari NHK N1 Max yang lebih elegan. Nah, seperti ini. Memang untuk dari segi desain ini kalau menurutku di NHK R1 ini dia lebih kesannya itu sporty tapi lebih kaku kalau dibandingkan dengan di NHK N1 ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari bagian depan, oh ya, ini dua-duanya sudah tak pasang intercom ya teman-teman. Ini pakai Gilik C2. Sedangkan untuk di NHK N1 ini kita gunakan intercom dari Gilik juga tapi yang Gimax. Jadi ini harganya lebih murah, ini intercomnya lebih mahal. Kemudian untuk yang ini helmnya lebih mahal, kita intercomnya yang murah aja. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ini nanti juga dilepas pasang, kita gunakan di helm-helm lainnya. Kemudian helm lainnya ada yang dijual, ada intercom yang dijual untuk dibikin konten lagi. Kemudian kita pakai review lagi biar kita bisa merasakan banyak helm dan juga bisa menceritakan kalian semuanya helm ini bagaimana, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa teman-teman. Nah, kembali ke dua helm ini, kalau kita lihat dari tampilan depan ya. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Oh ya, kedua helm ini kalian bisa dapat juga di Reok Helm ya. Jadi kalian bisa follow toko kita juga di TikTok dan juga di Instagram, atau bisa WA langsung. Kalian bisa cek di deskripsi box untuk WA-nya nanti teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat dari depan, untuk desainnya dia seperti ini. Untuk bawaannya di NHK R1 ini dia mendapatkan double visor. Nah, seperti ini. Kemudian dia mendapatkan visor clean. Visornya pun dia juga belum ini ya teman-teman, belum flat, tapi dia mendapatkan visor clean yang sangat nyaman digunakan untuk malam hari ataupun siang hari. Nah, seperti ini. Dia visornya cukup panjang. Kemudian di NHK N1 Max ini dia sudah mendapatkan visor RHD lens, di mana RHD lens dari NHK ini juga cukup nyaman digunakan. Sebelumnya kita sudah pernah juga menggunakan
NHK Mark I itu dia juga RHD Line dan itu juga cukup nyaman digunakan malam hari ataupun siang hari. Nah, untuk video road tripnya kalian bisa cek di YouTube channel kita juga ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari tampilan depan secara ini ya teman-teman, eksterior dari sisi desainnya memang dia beda. Untuk NHK N1 ini dia menggunakan desain logo yang lama di mana di dalamnya masih ada putihnya. Nah, seperti ini. Sedangkan di NHK N1 ini dia lebih fresh, lebih baru dengan desain logo yang sudah baru teman-teman. Di sini dia nggak ada warna merahnya atau warna putihnya ya. Kalau ini kan dia desain lama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk ventilasi udaranya pun juga sama di NHK N1 dan juga R1 ini dia ada 2 buah ventilasi udara. Nah, ini untuk yang di NHK N1. Kemudian kalau di NHK R1 dia lebih teknologinya lebih keren ya teman-teman, dengan cara ditekan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Keduanya untuk ventilasi udaranya nggak usah diragukan ya, dia bisa kita rasakan untuk ventilasi udaranya baik di NHK R1 ataupun di NHK N1 ini teman-teman. Cukup terasa untuk ventilasi udara dari kedua helm ini. Nah, sekarang kita coba lihat untuk interiornya. Nah, interior dari NHK N1 ataupun R1 ini juga sama. Dia mendapatkan interior dengan warna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian keduanya juga cukup premium. Kalau menurutku ya teman-teman, interior yang lebih nyaman ini di NHK R1. Kalau menurutku ya, tapi ini kembali ke selera masing-masing, karena di NHK R1 ini, di NHK N1 ini dia juga cukup nyaman. Dia menggunakan busa yang cukup lembut. Tetapi kalau menurutku dari premiumnya, kalau menurutku dia lebih premium yang di NHK R1. Ini salah satu fitting yang cukup nyaman digunakan untuk harian di helm NHK R1 ini kalau menurutku teman-teman. Tetapi ini kembali ke selera masing-masing juga. Karena kalau menurutku dari kedua helm ini, dari sisi interiornya cukup nyaman digunakan dengan busa yang cukup lembut saat digunakan. Beda lagi kalau kalian membandingkan NHK N1 Max dengan NHK N1 Elite ya. Tentu saja di NHK N1 Max ini dia kelihatan lebih premium atau terasa lebih premium untuk sisi interiornya teman-teman, kayak gitu. Kemudian keduanya juga menggunakan sistem pengunci mikromatic. Nah, seperti ini. Untuk yang NHK N1 dia menggunakan mikromatic juga. Kemudian di sini di NHK R1 juga menggunakan sistem pengunci mikromatic. Keduanya juga dilengkapi dengan ring ya. Jadi di sini ada ringnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga. Nah, untuk intercom kalian bisa memasang di kedua helm ini dengan mudah ya teman-teman, karena sudah disediakan slot intercom untuk di kedua helm ini, baik di NHK R1 maupun N1. Kalau di NHK N1 Elite nggak ada slot intercomnya, di NHK N1 Max ini ada slot intercomnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk speakernya. Kemudian untuk ratchetnya ya teman-teman, jadi ini beda. Jadi untuk ratchet dari NHK N1 itu dia desainnya seperti ini. Dia ini lebih mudah dilepas pasang karena tinggal ditarik ke bagian belakang. Kalau di NHK R1 ini dia menggunakan desain ratchet yang cukup kompleks ya. Jadi untuk lepas pasang visornya ini kita sedikit lebih effort daripada yang di NHK N1 ini. Nah, ini lebih gampang, tinggal ditarik ke belakang sudah bisa dilepas. Kemudian kalau kita lihat dari bagian belakang ya teman-teman, kita sekarang coba lihat dari bagian belakang. Nah, untuk spoilernya dia seperti ini. Kemudian kalau dari NHK R1 dia seperti ini teman-teman. Nah, ini di NHK R1. Kemudian kalau kita lihat dari logonya, nah seperti ini ya teman-teman untuk logonya. Sedangkan di NHK R1 dia seperti ini. Jadi di sini ada R1 Max yang cukup gede. Sedangkan di sini dia menggunakan logo NHK, kemudian N1 Max yang desainnya ini lebih kecil. Nah, untuk ukurannya ini memang berbeda. Yang di NHK N1 ini kita gunakan M dan ini dia L. Kemudian ini nggak ada pengaruhnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan biasanya ukuran M, gunakan di kedua helm ini dengan ukuran yang sama. Ini sama teman-teman. Kenapa ini aku gunakan L ini M? Karena saat kita dapat dua helm ini adanya ukuran yang ini teman-teman. Jadi memang aku sendiri ini biasanya juga menggunakan ukuran L ataupun M ya. Jadi keduanya tak pakai dan juga masih cukup pas digunakan di kepalaku. Jadi kalau biasanya menggunakan ukuran L ini pas, kalau menggunakan ukuran M ini sedikit lebih sempit, tapi nanti setelah kita gunakan untuk harian beberapa saat nanti biasanya akan sedikit lebih longgar. Nah, ini sama juga seperti saat menggunakan L saat pertama kali pakai teman-teman, kayak gitu aja sih. Jadi ukuran M ataupun L ini kalau menurutku di aku sendiri ini pas. Dan kalau kalian pengen beli kedua helm ini antara keduanya ya teman-teman, kalian bisa menggunakan ukuran M ataupun L di ukuran yang sama dengan helm-helm lainnya, kayak gitu aja. Kemudian
Untuk beratnya sendiri juga nggak terlalu beda jauh. Di NHK N1 ini sekitar 1200, di NHK R1 ini pun juga sama, tapi sedikit lebih berat di NHK R1 ini. Kemudian untuk tampilan belakangnya dia seperti ini, dan di sini juga ada spoilernya. Kemudian ada lubang exhaustnya di bagian belakang dari kedua helm ini. Jadi untuk fiturnya kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman, dengan selisih harga sekitar 100 ribuan. Kalau kalian beli NHK R1, kalian akan mendapatkan R1 Max di angka 570 ribuan. Dia fiturnya sudah double visor, kemudian dia mendapat visor clean, kemudian desainnya juga cakep, sporty, kemudian dia adalah salah satu helm yang interioran cukup nyaman digunakan untuk harian kalau menurutku. Kemudian ketika kalian mungkin pengen beli helm dengan budget yang 100.000 di bawah R1 Max, kalian mungkin bisa menggunakan N1 Max teman-teman. Kenapa? Dia sudah dilengkapi dengan fitur RHD lens, walaupun memang dia belum double visor. Tapi enggak double visor di NHK R1 ini enggak apa-apa, karena dia sudah RHD lens ya teman-teman. Artinya kalian bisa menggunakan ini di malam hari masih cukup nyaman, tapi di siang hari kalian bisa juga menghalau sinar matahari atau mengurangi cahaya matahari yang masuk ke dalam helm dengan fitur RHD lens ini. Asli RHD lens ini sangat membantu ya teman-teman. Jadi ini salah satu teknologi yang disediakan NHK untuk penggemarnya kayak itu. Jadi untuk fitur RHD lens atau visor RHD lens ini kalau menurutku salah satu fitur yang cakep untuk helm harian. Kenapa? Karena digunakan di malam hari cukup nyaman, kemudian siang hari pun juga cukup nyaman. Kemudian ini mengakomodir bagi kalian yang nggak suka dengan double visor, karena ada juga teman-teman yang memang tidak suka dengan kehadiran double visor seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau menurutku kedua helm ini cukup worth it, dan interiornya pun juga cukup nyaman digunakan untuk harian. Nah, mungkin ya teman-teman untuk kelemahannya kedua helm ini tidak ada lubang anti thriftnya. Jadi memang sedikit akan was-was ketika kalian naruh di parkiran dengan jeda waktu yang cukup lama saat membawa kedua helm ini, apalagi dipasangin intercom kayak gini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman pengalaman kita menggunakan kedua helm ini di NHK R1 Max ataupun di NHK R1 Elite. Nah, coba tulis komentar kalian di bawah pengen dibahas helm apa lagi. Nah, terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Kalau video dari kami berguna, jangan lupa cek link di deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tulis komentar kalian di bawah, kalian tim NHK R1 atau NHK N1 teman-teman.